Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Pamungkas dengan NIM 164221090. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu teori normatif media. Teori normatif media sendiri adalah konsep yang menjelaskan bagaimana media seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Teori ini berfokus pada hubungan antara media, pemerintah, dan masyarakat, serta peran yang harus dimainkan media dalam mendukung demokrasi dan kepentingan publik. Ada beberapa model teori normatif yang populer. Yang pertama adalah teori otoritarian, di mana media dikontrol oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara. Yang kedua adalah teori libertarian, di mana media bebas dari kontrol pemerintah dan berfungsi untuk menyuarakan kebebasan berekspresi dan mencari kebenaran. Yang ketiga adalah teori komunis Soviet, di mana media sepenuhnya dikendalikan oleh negara untuk mencapai tujuan ideologis dan mengarahkan masyarakat ke arah tertentu. Yang keempat adalah teori tanggung jawab sosial, di mana media memiliki kebebasan namun diharapkan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat. Seperti pada kasus liputan bencana alam di Indonesia, di mana media berfungsi sesuai dengan teori tanggung jawab sosial, adalah ketika media massa melakukan liputan mendalam dan memberikan informasi yang akurat serta cepat mengenai bencana alam yang terjadi di Lombok pada tahun 2018 atau tsunami di Palu pada tahun 2018. Media tidak hanya memberikan berita mengenai korban akan kerugian, tapi juga membantu mengkoordinasikan bantuan, mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara menangani bencana, serta memberikan tekanan kepada pemerintah agar bertindak cepat dalam penanganan bencana. Dalam situasi ini, media memenuhi fungsi tanggung jawab sosialnya karena memberikan informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dan mendorong kepedulian sosial. Lalu, bagaimana tanggapan tentang posisi media massa di Indonesia dari perspektif teori normatif? Media massa di Indonesia berada dalam posisi yang cukup kompleks sejak reformasi tahun 98. Indonesia mulai menerapkan pendekatan yang lebih dekat dengan teori libertarian dan tanggung jawab sosial. Media memiliki kebebasan lebih besar dibandingkan era Orde Baru, di mana media dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Namun, meskipun kebebasan pers diakui secara hukum, media di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tekanan politik, pengaruh pemilik modal, dan adanya kepentingan bisnis yang kadang mempengaruhi independensi media. Menurut perspektif teori normatif, media di Indonesia berada di persimpangan antara kebebasan dan tanggung jawab, di mana kebebasan pers dijamin, tetapi ada kekhawatiran tentang apakah media benar-benar menjalankan tanggung jawab sosialnya untuk menyuarakan kebenaran dan mendukung demokrasi. Seperti contoh kasus pada TV One dan Metro TV saat pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana kedua stasiun TV ini menjadi contoh bagaimana media di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bisnis. TV One dikenal dekat dengan kelompok politik Prabowo Subianto, sementara Metro TV diasosiasikan dengan dukungan terhadap Joko Widodo. Selama masa kampanye pemilu tahun 2014 dan 2019, kedua media tersebut sering dituduh memberikan pemberitaan yang tidak seimbang, di mana salah satu dari stasiun TV tersebut lebih memihak kandidat tertentu dan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi pihak lain. Dalam konteks ini, dari perspektif teori normatif, media massa di Indonesia kadang tidak sepenuhnya bebas karena dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau politik, meskipun kebebasan pers telah dijamin. Lalu, bagaimana sih tanggapan tentang media massa di Indonesia masih melakukan peran normatifnya dalam demokrasi?
media di Indonesia sebagian masih menjalankan peran normatifnya dalam mendukung demokrasi, terutama sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai informasi kepada publik. Contohnya, banyak media yang memberikan kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan isu-isu publik lainnya. Namun, praktiknya ada juga tantangan yang membuat media kadang tidak sepenuhnya menjalankan peran normatifnya. Misalnya, kepemilikan media yang terkonsentrasi, yaitu beberapa konglomerat memiliki banyak stasiun TV dan media cetak yang dapat mempengaruhi objektivitas berita yang disajikan. Lalu ada self-censorship. Bagaimana media mungkin memilih untuk tidak meliput topik sensitif yang dapat berdampak buruk bagi pemilih atau sponsor mereka. Lalu ada pengaruh politik, di mana media juga kerap digunakan sebagai alat kampanye politik yang membuat pemberitaan tidak netral dan lebih berpihak kepada kelompok tertentu. Seperti contoh pada kasus liputan investigatif Tempo tentang korupsi Jiwasraya. Majalah Tempo menjadi salah satu contoh media yang menjalankan peran normatifnya dengan baik untuk demokrasi. Dalam kasus ini, Tempo melakukan liputan investigasi mendalam mengenai skandal asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, di mana media tersebut mengungkap berbagai kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan asuransi milik negara itu, sehingga mendorong adanya penyelidikan resmi dan tindakan hukum terhadap para pelakunya. Ini menunjukkan bahwa di beberapa aspek, media massa di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya dengan baik dalam mendukung demokrasi. Contoh lainnya ada upaya beberapa media online dan TV dalam pembongkaran kasus intoleransi dan diskriminasi, di mana mereka melakukan liputan yang mengungkapkan kasus intoleransi agama atau diskriminasi etnis, seperti yang terjadi pada peristiwa kekerasan terhadap minoritas Ahmadiyah dan Syiah, di mana media tersebut melaporkan secara detail, memberikan suara kepada korban, dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Berikut adalah contoh di mana beberapa media massa di Indonesia itu masih menjalankan peran normatifnya dengan baik untuk demokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan tentang teori normatif media dan beberapa contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.